Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat di mana kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan majlis ilmu yang insyaallah diberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi salawat serta salam tak lupa kami curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan berlindung dari 4 keburukan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara, yaitu yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, doa yang tidak didengar. Yang keempat, jiwa yang tidak puas. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Isi kandungan hadis. Di dalam hadis di atas terdapat petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 keburukan. Padahal beliau adalah hamba yang paling bertakwa dan maksum, yang telah mendapat jaminan dari Allah berupa pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kita sebagai umatnya yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, agar kita semakin rajin dan bersemangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat ialah ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Akan tetapi justru ilmu tersebut menjadi bencana dan penyebab kesengsaraan dan kebinasaannya. Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak mampu menghayati dan merenungkan ayat-ayat Allah dan tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya pada saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak merasa takut kepadanya. Doa atau permohonan seorang hamba yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, tidak ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, berdoa untuk perbuatan dosa dan berdoa untuk memutus silaturahim. Yang ketiga, tergesa-gesa dalam berdoa agar Allah segera mengabulkan doanya. Yang keempat, memperoleh harta dengan cara yang haram serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya, selama tidak berdoa yang mengandung doa atau pemutusan silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 55. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis di pagi kali hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.